Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang penuh harap. Hari ini mari kita buka hati dan pikiran bersama-sama. Menelusuri sebuah perjalanan yang lembut namun penuh makna. Perjalanan menuju ampunan dan kedamaian batin. Izinkan diri Anda untuk hadir sepenuhnya, membiarkan setiap kata mengalir masuk ke dalam relung hati, menyejukkan dan menguatkan. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, kadang kita lupa bahwa ada kalimat sederhana yang menjadi jembatan antara dosa dan rahmat ilahi. Kalimat itu mengajak kita untuk kembali, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan jiwa yang tulus dan penuh kerinduan. Saya mengajak Anda dalam keheningan ini untuk membuka diri, menyelami bersama arti mendalam dari istighfar, yang bukan sekadar kata tapi sebuah doa yang menggetarkan langit dan menenangkan hati. Bagaimana perasaan Anda saat menyadari bahwa setiap kesalahan bisa menjadi titik awal untuk kembali? Silakan tuliskan di kolom komentar. Apakah Anda pernah merasakan kekuatan luar biasa dari kalimat ampunan ini? Atau mungkin ada pengalaman spiritual yang ingin Anda bagi? Mari kita berbagi dan saling menguatkan dalam perjalanan spiritual yang mulia ini. Mari mulai dan biarkan setiap nafas membawa kita lebih dekat kepadanya. Bab 1. Dosa yang tak pernah kita sangka. Dalam kehidupan ini, dosa tidak selalu datang dalam rupa yang kita takutkan. Ia sering menyusup pelan, dalam bentuk kebiasaan yang lama-lama terasa wajar. Kita bangun pagi tanpa mengingat Tuhan, melangkah keluar rumah tanpa menitipkan diri padanya, dan menyapa dunia dengan pikiran yang jauh dari zikir. Hari-hari pun berlalu tanpa kita sadari bahwa jiwa mulai kehilangan arah. Bukan karena kita berniat buruk, tapi karena pelan-pelan hati menjadi tumpul terhadap rasa bersalah. Dosa yang paling berbahaya bukanlah yang besar dan mencolok, tapi yang kecil dan terus-menerus diabaikan, hingga akhirnya membuat ruh menjadi asing terhadap cahaya. Ada kalanya kita duduk sendiri, lalu tiba-tiba merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Seakan hidup terus berjalan, tetapi jiwa tertinggal di suatu tempat yang tak dikenal. Saat itu, sebenarnya ada bagian dari diri kita yang sedang berteriak, meminta untuk kembali kepada Tuhan. Tapi suara itu terlalu pelan, terlalu tenggelam di antara bisingnya dunia dan rutinitas yang menguras nurani. Kita tahu bahwa kita salah. Kita tahu bahwa ada jarak yang makin menjauh, tapi rasa malu, rasa takut, atau bahkan ketidakpedulian membuat kita memilih diam. Dan diam dalam kesalahan adalah bentuk lain dari tersesat. Namun Allah dengan segala kemurahannya tak pernah lelah menunggu. Saat seluruh dunia menutup pintu karena kesalahan kita, Dia tetap menyediakan celah untuk pulang. Dosa, betapapun gelap dan pekatnya, tidak akan pernah lebih kuat dari kasih sayangnya. Yang Allah tunggu hanyalah satu, kesadaran. Kesadaran bahwa kita telah melupakannya. Kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup tanpa ampunannya. Dan saat kesadaran itu muncul, seketika kita diberi kunci untuk membuka kembali jembatan yang menghubungkan dosa menuju pengampunan. Kalimat yang menjadi jembatan itu bukan mantra magis. Ia adalah pengakuan tulus dari seorang hamba yang benar-benar ingin kembali. Ia bukan hanya bunyi, tapi gerakan jiwa. Ia lahir dari hati yang remuk, dari dada yang sesak karena terlalu lama membawa beban dosa, dan dari pikiran yang lelah memaksa diri untuk terlihat baik-baik saja. Kalimat ini bukan sekadar istighfar, tapi pernyataan cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Di dalamnya ada harap, ada tangis, ada doa, dan ada ketulusan yang tak bisa dibohongi. Kalimat itu berbunyi, Astaghfirullah al-azim, allazi la ilaha illa, huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Setiap katanya adalah tangga yang membawa kita naik dari lembah keterpurukan. Ia bukan sekadar minta maaf, tapi janji untuk tidak berpaling lagi. Ia adalah jembatan yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Dan siapapun yang benar-benar melafalkannya, dengan segenap penyesalan dan harapan, akan mendapati bahwa tak ada dosa yang terlalu jauh untuk tidak bisa dijemput oleh ampunan Allah. Bab 2. Kalimat yang ditiupkan langit ke dalam hati. Ada kalimat-kalimat yang bukan berasal dari lidah manusia. Ia lahir dari ruang terdalam jiwa, lalu seolah ditiupkan ke dalam hati oleh langit.
Kalimat ini bukan hasil belajar, bukan pula warisan hafalan, tapi sesuatu yang terasa seperti panggilan. Tiba-tiba muncul di tengah keheningan malam atau dalam kesendirian yang penuh sesak. Kalimat itu menyelinap di antara nafas dan kesadaran. Saat semua hal di dunia tidak lagi memberi kelegaan, maka kalimat ini datang seperti oase, menyapa pelan, kembalilah kepada Tuhanmu. Ia pendek, tapi penuh kekuatan. Ia tenang, tapi mampu menumbangkan tembok penyesalan yang telah lama membatu. Kalimat istighfar yang diucapkan bukan sekadar minta maaf. Ia adalah bahasa kepulangan. Dan kepulangan yang sejati tak selalu membutuhkan langkah kaki. Kadang cukup satu getaran dalam dada, satu tarikan nafas yang tulus, lalu jiwa menemukan jalan pulang. Kalimat itu bukan hanya melewati mulut, tapi juga mengalir lewat darah, meresap ke dalam hati, dan membuka pintu-pintu yang selama ini kita kira telah terkunci rapat. Betapa indahnya ketika kalimat sederhana bisa menjadi obor di lorong gelap, tempat dosa-dosa pernah bersemayam tanpa malu. Kita sering mencari solusi dari luar, nasihat, buku, bahkan orang bijak. Tapi kita lupa bahwa ada kalimat dari langit yang jika diucapkan dengan penuh kesadaran bisa mengubah arah seluruh hidup. Kalimat itu bukan sekadar ritual setelah salat atau rutinitas lisan. Ia adalah kesaksian bahwa kita lemah dan bahwa kita tidak akan bisa berjalan tanpa dituntun kembali oleh cahaya Tuhan. Istighfar dalam bentuk terdalamnya adalah dialog yang jujur antara makhluk yang penuh luka dengan Tuhannya yang Maha Menyembuhkan. Dan sungguh tidak ada jarak sejauh apapun yang tak bisa diruntuhkan oleh kalimat ini. Karena ketika seseorang mengucap Astaghfirullahalazim dengan hati yang penuh sesal, maka seketika itu pula Allah lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Kalimat ini adalah jembatan tak terlihat yang menghubungkan antara dunia yang penuh celah dan langit yang penuh kasih. Ia adalah jawaban bagi setiap hamba yang merasa terlalu kotor untuk kembali, terlalu hina untuk didengar, dan terlalu jauh untuk diampuni. Ingatlah, kalimat ini tidak memilih siapa yang layak mengucapkannya. Bahkan mereka yang hidup dalam lumpur dosa bertahun-tahun tetap bisa menjadikannya pintu masuk menuju cahaya. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran. Dan kesadaran itu sering datang bukan melalui pencerahan besar, tapi dari sunyi yang menggugah, dari hati yang tiba-tiba merasa kering, dan dari rasa hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali oleh ampunan Allah yang tak berbatas. Bab 3. Air mata yang menjadi doa. Ada bahasa yang tidak diucapkan oleh lisan, tapi dimengerti oleh langit dengan sempurna. Air mata. Ia bukan sekadar cairan yang jatuh dari mata, tapi limpahan jiwa yang tak mampu lagi menahan beban rasa. Dan di balik setiap tetesnya, tersimpan kisah tentang kesalahan, tentang rindu yang lama tertahan, dan tentang kepulangan yang selalu tertunda. Saat seseorang menangis sambil beristighfar, itu bukan lagi sekadar kalimat permohonan. Itu adalah doa dalam bentuk paling jujur, paling sunyi, dan paling dalam. Sebab tidak ada yang bisa memaksa air mata jatuh, kecuali hati yang benar-benar merasakan betapa ia telah jauh dari cahaya Tuhan. Terkadang kita tidak tahu kenapa kita menangis. Ada momen di mana hati seperti remuk tanpa sebab yang jelas. Namun sejatinya, itu adalah jiwa yang sudah terlalu lelah menyimpan luka. Luka karena terlalu lama hidup dalam kelalaian. Luka karena terlalu sering mengabaikan panggilan Tuhan. Maka saat kalimat istighfar terucap di antara tangis itu, ia berubah menjadi sejenis zikir yang menyentuh langit. Bahkan tanpa suara, Allah tahu apa yang kita rasakan. Ia tahu kapan kita pura-pura kuat dan kapan kita benar-benar tak sanggup lagi berpura-pura. Tangisan yang muncul dari istighfar adalah tanda bahwa jiwa masih hidup. Sebab hati yang mati tidak akan pernah merasa bersalah, tidak akan pernah merasa rindu kepada Tuhan. Air mata itu membersihkan, membasuh bukan hanya wajah, tetapi juga dosa-dosa yang selama ini melekat diam-diam di balik amal yang terlihat baik. Dalam air mata itu ada harapan, meski tak terucap, ada cinta meski tak dinyatakan, dan Allah dengan segala kelembutannya tidak butuh banyak kata, ia hanya butuh kejujuran. Jangan pernah merasa malu karena menangis saat memohon ampun. Bahkan Rasulullah
yang paling suci dari semua makhluk, menangis saat berzikir di malam yang sunyi. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena cinta, karena sadar betapa kecilnya kita di hadapannya, dan betapa banyak nikmat yang telah kita abaikan. Maka jika engkau menangis hari ini saat beristighfar, ketahuilah, engkau tidak sedang lemah, engkau sedang sangat kuat. Kuat untuk mengakui kesalahan, kuat untuk melepaskan ego, dan kuat untuk kembali. Biarlah air mata itu jatuh. Biarlah kalimat istighfar terus mengalir bersamanya. Sebab setiap tetesnya adalah saksi bahwa di dalam dada ini masih ada bagian yang belum mati. Masih ada hati yang ingin berubah. Masih ada jiwa yang ingin bersih. Dan Allah yang maha melihat akan memelukmu tanpa syarat. Saat engkau mengulurkan tanganmu dengan kalimat yang sederhana namun penuh makna. Astaghfirullah. Pedih. Bab 4. Malaikat yang menuliskan ampunan. Setiap kalimat istighfar yang terucap dari hati yang sadar tak pernah hilang sia-sia di udara. Ia tidak menguap seperti suara biasa. Ia naik, ditangkap oleh para malaikat, dan dibawa menuju catatan amal dengan tinta cahaya. Di alam yang tak kasat mata, ada makhluk-makhluk suci yang tugasnya adalah mencatat istighfar manusia, lalu membacakannya di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan. Kalimat sederhana, seperti astagfirullah, yang diucapkan pelan di sudut kamar, ternyata mengguncang langit. Ia menggetarkan hati para malaikat yang tahu bahwa hamba itu sedang kembali, dengan air mata dan luka, memohon kepada Tuhannya yang maha pengampun. Ampunan Allah bukan reaksi lambat dari sebuah permintaan. Ia lebih cepat dari kecepatan cahaya. Bahkan dalam hadits dikatakan, ketika seorang hamba berkata, "Ya Allah, ampunilah aku," maka Allah menjawab, "Hambaku tahu bahwa ia punya Tuhan yang mengampuni dosa, maka aku telah mengampuninya." Sebelum air mata benar-benar jatuh, sebelum kalimat itu selesai dilafalkan, rahmat Allah telah mengalir seperti angin yang menyapu seluruh semesta jiwa. Dan pada saat itu pula, para malaikat bukan hanya mencatat ampunan, tapi juga menghapus catatan dosa dengan tangan cahaya yang tidak pernah lelah menunggu taubat. Kalimat istighfar adalah panggilan kembali kepada fitrah. Ia membangunkan ruh yang tertidur dalam kesibukan dunia. Dan malaikat tahu bahwa satu istighfar bisa mengubah nasib. Bisa jadi seseorang yang tadinya berada di ambang murka Allah, tiba-tiba dipindahkan ke dalam lingkaran rahmatnya hanya karena satu kalimat istighfar yang tulus. Inilah keajaiban dari kalimat itu. Ia tidak bergantung pada siapa yang mengucapkannya, tetapi pada seberapa dalam ia diucapkan dari hati yang terbuka. Di saat kita merasa tak layak diampuni, para malaikat justru sedang bersujud menyampaikan bahwa kita telah kembali kepada Tuhan. Mereka menyaksikan bukan hanya kata-kata, tapi getaran di baliknya. Maka jangan pernah meremehkan istighfar, walau hanya satu kali. Karena bisa jadi, itu adalah istighfar yang selama ini ditunggu oleh langit. Bahkan saat kita merasa tidak berubah, bisa jadi istighfar itu sedang bekerja dalam cara yang tidak kita mengerti. Menghapus musibah, melembutkan takdir, atau mempercepat datangnya hidayah yang selama ini kita rindukan. Jangan biarkan hari berlalu tanpa satupun istighfar. Jangan biarkan malam menutup harinya tanpa satu kalimat permohonan ampunan. Karena setiap kali kita melakukannya, kita sedang memperbarui perjanjian kita dengan Allah. Kita sedang memberitahu langit bahwa meski kita sering jatuh, tapi kita tidak menyerah. Dan Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan remuk hati dan membawa satu kalimat penuh pengakuan. Astaghfirullahalazim. Bab 5. Mengapa ampunan itu lebih dekat dari yang kita kira? Seringkali manusia mengira bahwa ampunan Tuhan berada jauh di langit ketujuh, tersembunyi di balik tirai ketuhanan yang sulit ditembus. Padahal ampunan itu lebih dekat daripada urat nadi. Ia tidak menunggu syarat yang rumit, tidak meminta ritual yang panjang. Ia hanya menanti detik kejujuran, saat seseorang benar-benar berhenti berlari dari Tuhan dan mulai melangkah kembali, walau dengan langkah kecil dan tubuh yang penuh luka. Ampunan bukan untuk yang sempurna, tapi justru untuk mereka yang pernah hancur. Allah tidak mencari hamba yang tak pernah salah. Ia mencari mereka yang masih mau kembali, meski telah berkali-kali terjatuh. Jika kita tahu bagaimana Allah mencintai, kita akan menangis bukan karena dosa,
tapi karena terlalu lama tidak pulang. Kasih sayangnya begitu luas, hingga satu helaan nafas yang disertai rasa sesal pun bisa menjadi sebab gugurnya dosa bertahun-tahun. Bahkan, menurut hadits, jika seorang hamba datang kepadanya dengan dosa setinggi langit, tetapi memohon ampun tanpa menyekutukannya, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan seluas bumi dan langit. Itulah Tuhan kita, tidak pernah mempermalukan hamba yang jujur dan tidak pernah menyia-nyiakan air mata yang jatuh karena rindu. Kalimat istighfar bukan hanya gerbang menuju ampunan, tapi juga pintu ketenangan. Berapa banyak orang yang gelisah karena merasa Tuhan telah marah, padahal Allah justru sedang menunggu kita bicara dengannya. Dan bicara dengan Tuhan tidak perlu suara keras, cukup detak jantung yang malu-malu, cukup satu kalimat yang lirih tapi dalam, "Ampuni aku, ya Allah." Maka tidak perlu menunggu momen suci untuk kembali. Kembali bisa dimulai sekarang, di tengah dosa, di antara kesibukan, bahkan saat hati masih berantakan. Asal niat itu tulus, Allah akan membukakan jalan. Ampunan tidak datang karena kita layak, tetapi karena Dia Maha Pemurah. Kita memohon bukan karena kita besar, tapi karena kita tahu hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan luka paling dalam. Dan kalimat istighfar yang diucapkan dengan rasa tunduk bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menanamkan kekuatan baru. Kekuatan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih waspada terhadap godaan, dan untuk lebih berserah diri pada jalan yang telah Allah siapkan. Setiap kalimat astagfirullah adalah benih harapan yang akan tumbuh jika terus disirami dengan niat yang lurus dan hati yang rindu. Maka berhentilah mengira bahwa engkau harus menjadi suci terlebih dahulu, baru bisa memohon ampun. Justru istighfar itulah jalan menuju kesucian. Engkau hanya perlu jujur. Katakan bahwa engkau lemah, katakan bahwa engkau takut, dan katakan bahwa engkau tidak punya tempat lain untuk pulang selain kepadanya. Dan dalam keheningan itu, dalam keterasingan itu, dalam titik nadir itu, bisikan pelan namun sungguh-sungguh, "Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik." Maka engkau akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata, sebuah ketenangan yang hanya bisa datang dari langit. Bab 6, saat dosa justru menjadi jalan pulang. Kita terbiasa menganggap dosa sebagai kegagalan, sebagai noda yang mencemari hidup dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi siapa sangka, bagi sebagian jiwa, justru dosa itulah yang menggiringnya pulang. Dosa yang membuatnya menangis, yang membuatnya sujud dengan penuh gemetar, yang membuatnya berhenti sombong dan menyadari bahwa ia tak punya apa-apa selain ampunan Allah. Maka jangan buru-buru mengutuk masa lalu. Bisa jadi dosa-dosa yang dahulu engkau tangisi justru menjadi alasan Allah mempertemukanmu dengan keikhlasan. Dosa bukan akhir, ia bisa menjadi permulaan jika kita tahu kemana harus kembali. Allah Maha mengetahui siapa hambanya. Ia tahu siapa yang berbuat salah karena bodoh, karena lemah, atau karena kelalaian sesaat. Dan ia pun tahu siapa yang kembali dengan hati tulus, bukan untuk menyelamatkan diri dari neraka, tapi karena rindu kepadanya. Istighfar yang keluar dari kesadaran semacam itu, kesadaran bahwa kita tidak ingin hidup jauh dari Tuhan, adalah istighfar yang membuka pintu rahmat yang bahkan tidak diminta. Allah tidak melihat seberapa besar dosamu, tetapi seberapa dalam tekadmu untuk pulang, dan seberapa tulus rasa sakitmu ketika sadar telah berpaling darinya. Ada hamba yang tidak pernah menangis dalam sujud hingga suatu dosa menjatuhkannya. Ada yang tidak pernah merasakan manisnya zikir hingga dosa membuatnya merasa hina. Dan di saat kehinaan itu meluruhkan egonya, barulah hati terbuka, barulah sujud terasa hidup, barulah kalimat astagfirullah menjadi jembatan menuju sebuah perjalanan suci. Maka sesungguhnya ada rahmat yang tersembunyi dalam kegagalan. Allah bisa membuat dosa menjadi sebab datangnya cinta, jika dari dosa itu muncul taubat yang benar-benar menundukkan jiwa. Rasulullah bersabda bahwa Allah lebih menyukai taubat seseorang daripada kegembiraan orang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Itu perumpamaan yang dalam. Artinya ketika engkau kembali setelah tersesat jauh, Allah menyambutmu bukan dengan marah, tapi dengan kasih dan haru. Ia tidak memukul, tidak menghakimi, tidak mencela.
Ia membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, "Kemarilah hambaku, aku tahu engkau lelah, aku tahu engkau menyesal, dan aku sudah menunggumu sejak lama. Jadi jangan pernah merasa bahwa engkau telah terlalu lama berdosa untuk kembali. Tidak ada kata terlambat dalam kamus cinta Allah. Kalimat istighfar akan selalu diterima, bahkan di saat nafas terakhir, selama hati masih percaya dan ingin pulang. Dan jika hari ini engkau masih diberi waktu untuk mengucapkannya, maka jangan tunggu sempurna untuk beristighfar. Ucapkan saja meski dengan suara gemetar. Katakan, "Ya Allah, aku ingin pulang." Dan kalimat itu adalah jembatan yang tak akan pernah roboh selama engkau berjalan di atasnya dengan hati yang benar-benar ingin sampai. Bab 7, ketika istighfar menjadi pakaian ruh. Setiap manusia mengenakan pakaian lahiriah untuk menutupi tubuhnya, tapi tidak semua manusia mengenakan pakaian untuk ruhnya. Ruh yang telanjang karena dosa tidak terlihat oleh mata, tapi terasa dalam bentuk kegelisahan, kekosongan, dan rasa tak tenang yang tak bisa dijelaskan. Disinilah istighfar hadir bukan hanya sebagai kalimat, tapi sebagai pakaian bagi ruh. Ia menyelimuti bagian terdalam dari jiwa kita yang selama ini terbuka terhadap luka, bisikan dosa, dan godaan yang mengikis cahaya. Dan saat ruh mulai dibalut kembali oleh kalimat istighfar, ia perlahan menghangat, merasa teduh, merasa dijaga, dan merasa dimuliakan kembali. Dalam setiap kalimat astagfirullah, ada benang-benang halus yang menenun kembali ruh yang koyak. Ia merajut kehinaan menjadi kekuatan, luka menjadi pelajaran, dan kegagalan menjadi pijakan baru. Istighfar bukan hanya upaya menghapus dosa, tapi juga proses memulihkan rasa percaya diri yang pernah hancur. Kita sering merasa tidak pantas menjadi baik karena masa lalu, padahal justru dari masa lalu itulah kita punya bekal rasa takut dan kehati-hatian untuk lebih dekat kepada Allah. Maka istighfar membentuk jiwa baru dalam diri kita. Jiwa yang lebih lembut, lebih peka, dan lebih rindu kepada Tuhan. Ruh yang terbiasa beristighfar akan memiliki wibawa yang tenang. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia jujur dalam luka dan setia dalam harapan. Orang-orang yang lisannya dibasahi dengan istighfar akan membawa aura damai karena mereka hidup dengan kesadaran bahwa mereka tidak memiliki apa-apa kecuali pengampunan Allah. Mereka tidak tinggi hati, tidak merasa suci, dan tidak suka menghakimi, sebab mereka tahu betapa sakitnya jatuh dan betapa indahnya dimaafkan. Maka mereka pun menjadi pribadi yang memaafkan, yang lapang, yang tidak mudah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Istighfar juga menjadi peneduh dari panasnya kehidupan. Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak jebakan, terlalu banyak alasan untuk marah, iri, dan kecewa. Tapi saat seseorang menjadikan istighfar sebagai kebiasaan, ia seperti selalu berjalan di bawah payung rahmat. Saat orang lain sibuk mencari pembenaran, ia sibuk mencari perbaikan. Saat orang lain menyalahkan keadaan, ia justru memperbaiki dirinya. Semua ini lahir dari ruh yang tahu bahwa ampunan Allah itu nyata, dan bahwa ia ingin selalu hidup dalam naungan kelembutannya. Maka jika selama ini engkau merasa jiwamu lelah, merasa hidup kosong, meski banyak yang engkau miliki, cobalah untuk mengenakan kembali pakaian ruhmu. Kenakanlah kalimat itu di dalam dada. Ucapkan astagfirullah, tidak hanya dengan lisan, tapi dengan niat untuk kembali disucikan. Rasakan betapa kalimat ini melindungi batinmu, memeluk hatimu, dan memulihkan arah hidupmu. Sebab tidak ada pakaian yang lebih indah untuk ruh, selain kesadaran bahwa kita selalu butuh ampunan Allah, setiap saat, setiap nafas, setiap denyut jiwa. Bab 8. Saat waktu diam dan kalimat itu berbisik di kalbu. Ada saat di mana mulut tak lagi bergerak, tapi batin bergemuruh dengan suara yang tak terdengar. Kalimat itu, Astaghfirullahalazim, tidak hanya diucapkan, melainkan berbisik lembut dari kedalaman jiwa. Saat semua kesibukan dunia hening dan yang terdengar hanya suara detak jantung yang mengingat masa lalu, kalimat ini datang seperti pelita yang tak menyilaukan, tapi cukup untuk menunjukkan jalan pulang. Di ruang sunyi itulah antara manusia dan penciptanya, jembatan itu terbentang begitu halus. Kalimat istighfar tak lagi menjadi rangkaian huruf,
tapi menjadi denyut hidup yang meminta izin untuk diperbarui. Kesadaran akan kesalahan bukanlah sebuah kelemahan. Justru, di sanalah letak kekuatan sejati. Orang yang pernah jatuh dan sadar dirinya jauh dari cahaya, memiliki peluang untuk menyaksikan terang dengan mata yang lebih jernih. Kalimat ini, yang sering terdengar sederhana, justru memiliki dimensi kedalaman yang tak bisa dijangkau oleh akal biasa. Ia mengandung penyesalan yang tulus, pengakuan yang jujur, dan kerinduan untuk kembali. Setiap kali ia diucapkan dari hati yang hancur, langit pun menunduk menyimak. Ada rahasia besar yang tersembunyi dalam keheningan istighfar. Saat ia dipanjatkan tanpa suara, tetapi penuh air mata, maka itulah saat malaikat-malaikat turun membawa kabar pengampunan. Mereka menyaksikan bahwa manusia ini, meski penuh kekurangan, tetap memilih untuk kembali. Kalimat itu seperti aliran air yang membasuh batu-batu keras di hati, pelan namun pasti, mengikis keangkuhan dan meninggalkan kelembutan. Istighfar bukan sekadar memohon ampun, tapi menyatakan bahwa kita ingin berubah dan percaya bahwa Allah masih membuka ruang bagi kita. Mereka yang tak lagi mampu menjelaskan kesedihan hidupnya, bisa menemukan tempat berlabuh di kalimat ini. Ia tidak menuntut penjelasan panjang, cukup kejujuran dan rasa malu. Kalimat ini mengizinkan manusia menunduk tanpa kehilangan martabat, bahkan justru memulihkan nilai dirinya di hadapan yang Maha Pengampun. Istighfar membuka ruang untuk mengulang hidup, bukan dari awal tapi dari titik baru yang lebih dalam. Seolah Allah berkata, "Aku tahu engkau pernah salah, tapi aku juga tahu engkau datang untuk kembali." Dalam dunia yang terus berlomba memperlihatkan kehebatan, kalimat ini menawarkan sebaliknya, kelembutan, kepasrahan, dan keheningan. Ia mengajarkan bahwa tidak apa-apa menjadi manusia biasa yang sering salah, asal tahu kemana harus pulang. Dan pulang itu bukan berarti menyerah, tapi mengakui bahwa rumah sejati kita adalah ampunan Allah. Maka siapapun engkau, sekeras apapun masa lalumu, selama kalimat ini masih bisa kau rasakan, dalam dada jembatan itu masih ada. Dan Tuhan belum menutup pintu. Bab 9. Zikir yang menjadi jaminan ampunan. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan, banyak jiwa lupa bahwa lidah yang basah oleh zikir adalah jembatan paling halus menuju lautan ampunan. Kalimat astagfirullah mungkin terdengar sederhana di telinga, namun jika keluar dari hati yang sadar, ia menjadi cahaya yang menembus gelapnya dosa. Dalam setiap penyebutannya, tersembunyi sebuah permohonan, sebuah penyesalan, dan sebuah harapan agar Allah yang Maha Pengampun membuka pintu kasih-Nya tanpa syarat. Kalimat ini bukan sekadar pengakuan atas kesalahan, melainkan juga ikrar batin bahwa hamba ingin kembali ke arah cahaya setelah berjalan terlalu jauh dalam gelap. Setiap dosa, betapapun besar atau kecil, meninggalkan bekas di hati. Ia seperti noda yang tak selalu terlihat orang lain, tetapi dirasakan beratnya oleh jiwa yang masih peka. Namun zikir istighfar bukan sekadar membersihkan noda itu, ia mengubah luka menjadi pelajaran, aib menjadi ketundukan, dan kesalahan menjadi momentum perubahan. Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengganti keburukan dengan kebaikan bagi hamba yang terus kembali dan tak pernah lelah memohon. Inilah keajaiban zikir. Ia tidak hanya merawat luka, tapi juga menumbuhkan taman baru di tanah yang pernah gersang. Istighfar yang sejati bukan hanya terucap di bibir saat hati kosong. Ia mengalir dari kesadaran akan kefanaan diri bahwa tanpa rahmat Allah, manusia tidak punya daya untuk menebus kesalahan. Sebuah kalimat astagfirullah yang diucapkan dengan air mata lebih berat timbangannya dibandingkan ribuan kata yang hanya diperdengarkan sebagai kebiasaan. Maka para wali Allah menjadikan zikir ini sebagai nafas mereka. Mereka tidak menunggu waktu-waktu tertentu untuk memohon ampun, karena setiap detik adalah peluang untuk kembali. Dalam sunyi dan gemuruh dunia, mereka terus berbisik kepada Tuhan, karena mereka tahu, yang terus mengetuk pintu ampunan, suatu saat pasti akan dibukakan. Puncak dari zikir istighfar bukanlah hanya penghapusan dosa, tapi lahirnya rasa malu di hadapan Allah. Rasa malu itulah yang menjadi penjaga diri dari berulangnya kesalahan. Ketika hati malu berbuat dosa karena merasa selalu diawasi olehnya, saat itu jiwa telah menyentuh wilayah cinta yang lebih tinggi. Bukan lagi sekadar takut siksa,
tapi takut mengecewakan zat yang selama ini tak henti memberi. Dari rasa malu itu lahir kehalusan budi, kelembutan hati, dan kerinduan untuk menjadi hamba yang bersih. Dan dalam kejernihan itu, seorang insan tak hanya diterima kembali, tapi diangkat derajatnya di sisi Tuhan. Maka jika kita merasa dosa menggunung dan perjalanan hidup penuh luka, jangan takut kembali. Kalimat ini, astagfirullah, adalah jembatan itu. Ia tidak meminta engkau suci untuk melintasinya, tapi justru mengundangmu yang penuh luka agar datang dan diobati. Ia tidak hanya menghubungkan antara kesalahan dan ampunan, tetapi juga antara kelalaian dan kesadaran, antara ketidaktahuan dan cahaya. Setiap kali engkau menyebutnya dengan sungguh-sungguh, satu persatu bebanmu luruh, dan ketika hatimu mulai ringan, engkau akan tahu bahwa rahmat Allah selalu lebih dekat dari penyesalanmu yang paling dalam. Bab 10. Kalimat yang mengguncang langit dan menyentuh singgasana rahmat. Ada kalimat yang apabila dilafalkan dari hati yang tulus, mampu mengguncang langit dan menggiring rahmat turun seperti hujan. Kalimat ini bukan sekadar susunan kata, melainkan seruan yang meretakkan penghalang antara hamba dan Tuhannya. Ia mengalir dari kesadaran terdalam bahwa manusia lemah, penuh dosa, dan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kecuali pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni. Kalimat ini adalah jembatan yang tak terlihat, namun kekuatannya dapat mengubah arah takdir, dari murka menuju kasih, dari gelap menuju cahaya. Bila manusia benar-benar menyadari betapa luas lautan kesalahan yang telah ia ciptakan sepanjang hidup, maka kalimat ini akan menjadi satu-satunya pelampung yang tersisa. Ia menjadi panggilan terakhir dari tepi kehancuran. Tapi anehnya, meskipun tampak sederhana, kalimat ini tidak lahir dari mulut yang hanya tahu berbicara, tapi dari jiwa yang telah lelah dengan pelarian. Dari hati yang tidak lagi mencari pembenaran, melainkan hanya ingin pulang. Kalimat ini adalah Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Lafaz ini lebih dari sekadar istighfar. Ia adalah pengakuan akan keagungan Allah yang maha hidup dan maha tegak, yang tidak pernah tertidur ataupun lalai, dan permohonan taubat yang disertai kesadaran bahwa tidak ada jalan kembali kecuali kepadanya. Kalimat ini tidak hanya membersihkan, tapi juga mengangkat. Ia seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, menyegarkan bumi yang tandus dan menumbuhkan harapan baru. Dalam setiap ucapannya, terkandung harap yang dalam bahwa Allah masih mau mendengar, masih berkenan menerima, masih membuka pintu bagi hamba yang pulang dalam derai air mata. Wali-wali Allah sering mengajarkan bahwa kalimat ini bukan hanya dibaca dalam waktu sempit, tapi dijadikan napas dalam kehidupan. Ketika duduk sendiri dalam kesunyian malam, ketika menatap langit tanpa tahu apa yang akan terjadi esok hari, ketika hidup terasa berat dan tak ada lagi sandaran selain Allah, maka ucapkan kalimat ini. Karena saat dosa terasa tak terhitung, kalimat ini seperti kunci untuk membuka gerbang yang terkunci bertahun-tahun. Ia mengetuk pintu ampunan dengan suara lembut, tapi ketukannya menggema hingga ke langit ketujuh. Dan ketika engkau mengucapkannya dengan penuh kesadaran, dengan suara lirih namun jujur dari hati yang luluh, engkau akan merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh kata. Seperti ada beban yang diangkat, seperti ada embun yang turun ke dalam jiwa, seperti ada tangan tak terlihat yang memelukmu dan berkata, "Aku Maha Pengampun dan aku telah mendengarmu." Inilah akhir dari perjalanan panjang. Ketika kalimat istighfar menjadi titik balik, bukan karena engkau pantas diampuni, tetapi karena Dia terlalu luas kasih-Nya untuk membiarkanmu hanyut dalam kesalahan. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini adalah pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ampunannya, dan tidak ada hati yang terlalu gelap untuk cahaya rahmatnya. Semoga kalimat istighfar yang kita renungkan bersama menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih dan pengampunan Allah yang maha luas. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi, setiap kesalahan kita diampuni, dan setiap niat baik kita diterima di sisinya. Semoga hati kita terus dipenuhi dengan kesadaran, kerendahan dan cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta. Ya Allah,
Limpahkanlah rahmat dan ampunan-Mu kepada kami semua. Berikanlah kekuatan agar kami senantiasa ingat untuk kembali kepadamu dengan hati yang tulus. Jagalah kami dari kesesatan dan jauhkanlah kami dari segala dosa yang menyakitkan-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu istiqomah dalam kebaikan dan penuh rasa syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan cahaya iman yang semakin terang dalam hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.